Di perusahaan Akram Grand Dawn, saat ini tengah berlangsung rapat besar antara para eksekutif pemegang saham perusahaan Stone dengan Akram Grand Dawn. Sebelumnya, ada dua kandidat yang seharusnya menjadi pemilik Stone, yaitu Akram Grand Dawn dan Brandon Stone. Namun, tiba-tiba saja Brandon dalam keadaan buruk, tidak lumpuh, tetapi juga tidak mampu melakukan apapun. Satu-satunya kandidat yang kini berpeluang menguasai Stone hanyalah Akram Grand Dawn. Hal ini tentu saja menimbulkan keributan di dua kubu. Beberapa pemilik saham yang mendukung Brandon Stone menyampaikan keberatan mereka atas situasi ini. Mereka sedang mengadakan rapat besar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, serta mengungkapkan kecurigaan mereka. Salah seorang eksekutif dengan berani mengangkat suara. Tidakkah menurut Anda harus menjelaskan mengenai keadaan Brandon Stone yang tiba-tiba saja dalam keadaan sangat buruk? Mengingat Anda adalah satu-satunya kandidat yang mampu melakukan itu. Eksekutif itu merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Bagaimanapun, waktu kejadiannya sangat kebetulan, dan pastinya ada yang telah melukai Brandon Stone. Satu-satunya kandidat yang mampu melakukan itu adalah Akram Grand Dawn. Akram Grand Dawn duduk dengan tegap. Dia terdiam sejenak, matanya yang tajam tengah membaca beberapa berkas. Namun, ucapan eksekutif itu menarik perhatiannya, sehingga tatapan tajam itu kini tertuju padanya. Anda benar-benar tengah menuduh saya sekarang, begitu? Anda sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dan Anda menuduh saya. Anda lupa saya sekarang adalah pemilik saham terbanyak di perusahaan Stone, dan aku bisa menyingkirkan Anda seperti menyingkirkan debu. Akram sama sekali tidak terusik. Saat ini, dia adalah pemegang saham terbanyak di perusahaan Stone. Keadaan Brandon Stone yang sudah sangat buruk membuat para eksekutif sebenarnya tidak memiliki pilihan lain selain mendukung Akram Grand Dawn. Akram mengintimidasi semua orang yang ada di ruangan itu. Dia kemudian berdiri dan melangkah mendekati eksekutif yang dengan berani menyuarakan hal itu. Juga, jika Anda tahu aku bisa melakukan sejauh itu, bukankah Anda seharusnya waspada? Aku bisa melakukan apa saja. Bahkan kau dan seluruh orang yang ada di ruangan ini bisa lenyap tak berbekas. Bisik Akram membuat semua orang yang ada di ruangan itu heboh. Mereka langsung panik dan yakin bahwa Akram Grand Dawn memang seorang monster berdarah dingin. Apa maksudnya dia akan membunuh kita jika kita tidak memberikan suara padanya? Ini menakutkan sekali, kita harus segera pergi. Tatapan matanya sangat mengerikan. Dia benar-benar keturunan daun yang tidak memiliki hati nurani. Jika ada yang menghalangi keinginannya, maka dengan mudah akan ia singkirkan. Banyak orang segera berbisik-bisik, namun Akram langsung tersenyum menyeringai. Dan untuk semua orang yang ada di sini, aku setuju melakukan pertemuan ini bukan untuk meminta kalian memilih aku, tetapi aku memaksa kalian memilih aku. Perusahaan Stone akan benar-benar menjadi milikku hanya dalam beberapa waktu ke depan, yang artinya aku bisa membuat kalian melarat dalam hentakan jariku. Jadi, lakukan apa yang aku katakan dan jangan mengusikku. Mengenai Brandon Stone, asistenku akan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Brandon Stone mampu menghancurkan perusahaan Stone dengan perilaku tidak bertanggung jawabnya. Akram kini kembali berjalan dan duduk di kursi kebesarannya, yang berada di depan semua orang. Dia duduk dengan angkuh, melipat tangan, dan menatap semua orang yang sudah pucat pasi, berkeringat dingin atas apa yang baru saja ia katakan. Mereka merasa keputusan yang sangat salah telah mereka buat dengan mencari masalah dengan Akram Grand Dawn, yang memang terkenal sangat kejam dan misterius. Kalian harus tahu, jika aku adalah satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan perusahaan Stone, dan kalian tidak akan bisa menyangkalnya. Akram Grand Dawn sudah yakin bahwa perusahaan Stone akan segera jatuh ke tangannya. Saham milik ayah Faya, yang memang masih lebih banyak dari milik Akram,
akan jatuh ke tangannya saat dia memiliki putra sesuai perjanjian yang sudah ada di tangan kuasa hukum keluarga Stone. Saat ini, Akram akan menunjukkan beberapa pabrik ilegal dan transaksi pasar gelap milik Brandon Stone. Jika publik mengetahui hal itu, maka perusahaan Stone benar-benar akan bangkrut dan hancur. Semua orang terkejut. Hal ini membuat Akram menyeringai. Segalanya berjalan sesuai rancangannya, semua yang ia rencanakan terjadi sesuai keinginannya. Saat asistennya menunjukkan seluruh fakta gelap mengenai Brandon, Akram sama sekali sudah tidak menikmati pertemuan ini. Dia melihat ke arah ponselnya dan melipat tangan. Dia mengernyitkan dahi saat secara tidak sadar menunggu pesan dari seseorang. Kenapa aku melihat ponselku terus? Ini aneh sekali. Semakin aku pikirkan, semakin aneh. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku menunggu pesan dari seseorang. Geram Akram, yang duduk tegap, menatap tajam ke arah ponselnya. Entah mengapa dia menunggu pesan dari Edelweiss. Dia menunggunya tanpa sadar, dan hal itu membuatnya semakin gundah dan merasa ada yang salah dengan dirinya. Ekspresi Akram yang seolah hendak meledakkan ponsel itu dengan tatapannya yang tajam membuat para eksekutif di ruangan itu kian panik. Mereka merasa Akram benar-benar sangat mengerikan, bahkan ponsel saja ditatapnya dengan mematikan seperti itu. Ucapannya benar, kita tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya dan mendukungnya jadi pemilik perusahaan Stone. Ini semua demi keselamatan hidup kita juga. Sejak awal, mengusik Akram Granddawn adalah kesalahan fatal yang seharusnya tidak kita lakukan. Dia bahkan bisa menyingkirkan Brandon Stone yang terkenal ambisius dan berkuasa itu seolah Brandon bukan apa-apa. Sehebat itulah Akram Granddawn. Sejak awal, kita semua sudah masuk ke dalam permainannya. Semua orang di ruangan itu berbisik, waspada pada perubahan ekspresi Akram. Perubahan ekspresi itu mengindikasikan kemarahan Akram. Mereka tak tahu bahwa lelaki paling mengerikan itu tengah menunggu pesan dari seorang gadis yang juga mengusik hatinya sendiri. Di saat yang bersamaan, seseorang berbicara melalui telepon. Nyonya, aku akan mengirimkan gambar ini pada Nyonya, tapi tolong lakukan apa yang Anda katakan pada saya. Orang itu mengirimkan gambar Edelweiss yang saat ini bersama seorang lelaki di sebuah restoran dekat rumah sakit. Gambar itu dikirimkan kepada Faya, dan Faya sungguh bahagia saat menerimanya. Ho! Gadis pelacur ini benar-benar tidak tahu diri, tapi aku sama sekali tidak peduli. Ini akan membuatnya benar-benar menderita dan tersingkir. Faya menyeringai. Dia sangat tahu betapa besar harga diri Akram. Jika Akram tahu ini, maka Edelweiss akan dalam bahaya besar. Akram, yang sejak tadi melihat ponselnya dengan tatapan mematikan sembari melipat tangan, menerima sebuah pesan. Dengan spontan, Akram langsung meraih ponselnya, berharap pesan itu berasal dari Edelweiss. Sikap spontan Akram membuat semua orang di ruangan itu terkejut dan hampir saja hendak melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun, mereka sedikit tenang karena yang membuat Akram bersikap seperti itu hanyalah ponselnya. Ah! Sialan! Akram geram saat menyadari pesan itu bukan dari Edelweiss, melainkan dari anak buahnya yang selama ini memang mengikuti Edelweiss secara diam-diam. Jadi, bahkan sebelum Faya bisa melakukan apapun, Akram sudah akan tahu segalanya. Tidak ada satupun yang bisa bersembunyi dari lelaki itu. Saat Akram membuka pesan dan melihat beberapa foto, auranya kian memburuk. Dia menggertakkan giginya, dan tangannya mencengkeram ponsel begitu kuat hingga ponselnya rusak di tangannya sendiri. Ada kemarahan yang sangat hebat di dadanya, kemarahan yang tidak bisa ia klasifikasi. Kemarahan yang tidak ia kenali, bukan seperti kemarahan biasa yang pernah ia rasakan, tetapi jauh lebih dalam. Akram tidak mengenal perasaan cemburu. Dia belum pernah cemburu dalam hidupnya.
Ambisinya yang begitu besar dan rahasia kelam hidupnya yang sangat gelap membuatnya tidak memiliki waktu untuk merasakan perasaan semacam ini. Sejak kecil, Akram memang dididik untuk mengabaikan perasaan seperti itu. Sehingga, ketika dewasa, dia menjadi tidak memiliki perasaan apapun dan tidak bisa merasakan apapun. Namun, sekarang segalanya berubah sejak ia membawa Edelweiss pulang ke tempatnya. Ada banyak perasaan aneh yang pertama kali ia rasakan saat bersama gadis itu, dan itu benar-benar mengusiknya. Perasaan cemburu itu berasal dari foto seorang lelaki yang nampaknya makan bersama Edelweiss di restoran. Saat ponsel itu remuk, semua orang yang masih ada di ruangan menelan salivanya, takut dan yakin ada yang sedang tidak beres. Semua orang di ruangan itu merasa tengah mempertaruhkan nyawanya sekarang, melihat kemarahan hebat Akram Granddawn. Brak! Akram langsung berdiri, dengan wajah marah namun tanpa ekspresi, menambah kesan dingin dan mematikan darinya. Pertemuan hari ini sampai di sini. Jangan sampai ada dari kalian yang berani menentangku lagi, atau kalian akan hilang dari muka bumi. Ucapan Akram dengan nada datar namun menekan terasa sangat mengerikan dan memberikan tekanan batin bagi para eksekutif perusahaan Stone. Langkah kaki Akram yang lebar karena kakinya yang jenjang, wajahnya yang tanpa ekspresi, dan matanya yang benar-benar tajam menunjukkan bahwa Akram sudah kehilangan kendali sekarang. Gadis itu, gadis mainan itu benar-benar ingin mati rupanya. Dia mengasah kesabaranku, dan aku akan menghabisinya dengan tanganku. Bisik Akram dengan nada menekan. Dia langsung meraih rokok yang diberikan anak buahnya saat mereka berada di dalam lift. Rokok itu langsung ia hisap. Dia merasa membutuhkan efek nikotin dari rokok ini karena tengah memikirkan cara terbaik untuk memberikan pelajaran bagi Edelweiss. Di saat yang sama, Edelweiss, yang tidak bisa menolak ajakan Jaden Smith, dengan terpaksa mengikuti Jaden menuju restoran yang ingin ditunjukkan oleh Jaden. Jaden Smith ingin menunjukkan bahwa dia menemukan tempat makanan enak di dekat rumah sakit ini. Dia ingin Edelweiss juga merasakannya. Edelweiss, yang canggung dan harap-harap cemas jika Akram bisa tahu, hanya bisa tersenyum kaku di hadapan Jaden. Makanlah, Edelweiss. Aku memang sengaja memaksamu, karena jika aku meminta, kau pasti menolak, kan? Jaden membuat Edelweiss semakin gugup. Dia merasa was-was dan melihat ke kiri dan kanan sejak tadi. Terima kasih, Tuan, tapi aku benar-benar tidak bisa berlama-lama. Aku juga ikut Tuan ke sini karena hendak meminta maaf. Aku secara spontan meminta pekerjaan, tetapi aku sama sekali belum bisa masuk kerja. Aku merasa sangat bersalah dan teledor sekali. Aku meminta maaf, Tuan. Edelweiss sebenarnya ikut ke tempat ini untuk meminta maaf kepada Jaden. Bagaimanapun, Jaden benar bahwa jika Jaden memintanya baik-baik, Edelweiss pasti akan menolak. Jaden Smith, yang merasa Edelweiss membatasi dirinya, hanya bisa tersenyum. Dia bersabar demi mendapatkan hati gadis ini. Tidak apa, Edelweiss. Aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang kau alami, tetapi aku tidak akan memaksa apapun. Aku hanya ingin mengatakan bahwa pintu untukmu selalu terbuka dariku. Datanglah kapanpun dan mulailah kapanpun, aku akan menerimamu. Jaden sudah senang bisa melihat Edelweiss secara langsung seperti ini. Jaden sungguh lelaki lembut yang memang menunggu waktu yang tepat untuk mendekati Edelweiss. Saat Jaden Smith dan Edelweiss tengah berbincang berhadapan, dihalangi oleh meja penuh dengan makanan, Akram sudah sampai di sana. Dia berdiri di depan mobil sembari menghembuskan rokok ke udara. Dia melihat Edelweiss yang terlihat nyaman berada di hadapan lelaki itu. Dia juga melihat lelaki itu, dan wajahnya nampaknya tidak asing. Ada perasaan bergemuruh di dalam diri Akram. Saat ia melihat hal ini secara langsung, dia merasa seperti dirinya terbakar dan ingin membakar tempat ini, juga menghabisi lelaki itu. Dia ingin membuat lelaki itu buta karena menatap Edelweiss dengan begitu intens.
Dia tidak suka, dan hal ini terlalu mengusik sampai Akram marah pada dirinya sendiri. Huff. Asap rokok melayang di udara. Dia menjentikkan jarinya, sehingga anak buahnya mendekat. Seret mainanku keluar, dan selidiki lelaki itu. Aku tunggu dalam 2 menit. Perintah Akram pada anak buahnya langsung dilaksanakan. Siap, bos. Anak buahnya itu langsung beranjak menuju restoran. Saat itu, Edelweiss sudah akan pulang. Dia bahkan sudah menggenggam tasnya dan berdiri. Maafkan aku ya, Tuan. Bahkan aku tidak bisa menemani Tuan makan. Aku benar-benar memiliki urusan yang sangat mendesak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saat Edelweiss membalikkan badan, tubuhnya menjadi dingin sepenuhnya. Dia merasa ketakutan menjalar dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bukankah mereka anggota dari lelaki kejam itu? Benak Edelweiss panik bukan main, apalagi saat anak buah Akram melihat Edelweiss sudah akan kembali, mereka langsung menunduk sebagai bentuk keyakinan bahwa mereka adalah anggota Akram Grand Dawn. Dengan panik dan ketakutan yang hebat, mata Edelweiss menjelajah. Dia yakin Akram pasti ada di tempat ini. Dan benar saja, saat matanya melihat ke arah dinding kaca sampingnya, dia melihat Akram berdiri dengan kokoh, salah satu tangan di saku dan satunya lagi memegang rokok. Wajahnya terlihat sangat dingin dan marah. Matanya yang tajam itu seolah bisa membunuh orang. Saat ini, Edelweiss sadar bahwa nyawanya mungkin bisa menghilang. Mata Akram yang begitu tajam, dengan aura kemarahan yang terasa sangat kuat, membuat Edelweiss benar-benar yakin bahwa lelaki itu jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Akram mematikan rokoknya, kemudian menggerakkan jarinya untuk memanggil Edelweiss agar segera datang ke tempatnya. Dia melangkah masuk ke dalam mobil dan menunggu Edelweiss di sana. Edelweiss terperanjat kaget, hampir pingsan di tempat, dan tak mampu melangkahkan kakinya. Namun, dengan segala keberanian yang tersisa, dia melangkah pelan sekali, menuju tempat di mana dia akan mendapatkan penderitaan. Aku mungkin bisa mati. Kenapa dia begitu marah? Kenapa bisa ada di tempat ini? Bukankah dia sangat sibuk? Sepenting apa aku sehingga dia bisa datang ke tempat seperti ini? Apakah dia mau menunjukkan kekuasaannya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Segala pertanyaan mengelilingi kepalanya, sampai ia tidak sadar bahwa dirinya sudah sampai di depan mobil. Rasanya sangat mencekam untuk masuk ke dalam mobil itu, di mana Akram duduk sembari berpangku tangan, menatap lurus tanpa mengatakan apapun. Nona, sebaiknya Anda jangan membuat bos menunggu terlalu lama. Silakan Anda masuk. Seru anggota Akram, meminta Edelweiss untuk segera masuk. Edelweiss telah berdiri beberapa saat di depan pintu mobil, enggan untuk masuk ke dalam. Glek. Edelweiss menelan salivanya. Dia terperanjat kaget, namun apa yang dikatakan anak buah Akram itu ada benarnya. Jika dia membuat Akram menunggu terlalu lama, semuanya bisa menjadi semakin runyam. Dengan begitu, Edelweiss masuk ke dalam mobil. Saat dia berhasil duduk di sisi Akram, kemarahan Akram semakin memuncak. Akram bisa mencium aroma lelaki lain dari gadis itu. Parfum yang dikenakan oleh lelaki yang menemani Edelweiss tercium olehnya, membuat Akram merasa ada yang meledak di dalam dirinya. Aroma parfum lelaki lain. Menjijikkan. Aku menjadi sangat marah, dan aku benar-benar kehilangan kendaliku. Geram Akram, dia langsung menatap ke arah Edelweiss seolah akan menghabisinya hidup-hidup. Cepat ke mansionku. Ada mainan kecil yang telah lupa diri dan meminta untuk dihabisi. Perintah Akram membuat anak buahnya mengerti dan langsung mengemudi dengan kecepatan penuh. Edelweiss, yang mendengar itu, sudah tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Dia ingin menangis, namun air matanya seolah tidak bisa keluar karena rasa takut yang berlebihan. Tuan, aku tidak melakukan apapun dengan lelaki itu. Lelaki itu adalah mantan atasanku dan memaksaku untuk makan bersamanya. Aku sama sekali tidak makan.
Aku sama sekali tidak bisa menolak tadi dan sampai bisa duduk berhadapan dengannya. Tolong ampuni aku, Tuan. Tolong jangan habisi nyawaku. Ucap Edelweiss sembari mencengkeram tangannya agar tetap bisa mengeluarkan suara meski sangat gemetar. Dia benar-benar takut sekali sekarang. Akram hanya diam. Berpangku tangan, dia tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Yang ada di kepalanya hanyalah ingatan mengerikan tentang hubungan ayah dan ibunya, serta bagaimana dia dididik dengan sangat keras. Jika ada yang berkhianat darimu, kau harus langsung menghabisinya. Jangan biarkan pengkhianatan mencoreng harga dirimu, Akram. Jadilah manusia yang hebat. Hilangkan perasaan dalam dirimu dan jangan pernah memiliki perasaan seperti ibumu ini. Jadilah lelaki yang tidak akan pernah memberikan hatinya kepada siapapun. Jika ada yang mengkhianatimu, maka kau harus melenyapkannya. Akram masih mengingat kata-kata itu, sebuah perkataan yang sering ia dengar sebagai pengantar tidurnya. Hal itu lambat laun membuat Akram menerapkannya di dunia nyata. Dia tidak akan membiarkan siapapun lepas jika telah berkhianat darinya, termasuk Edelweiss. Suara hujan terdengar dari luar. Tiba-tiba hujan turun, seolah menggambarkan betapa kalut dan takut hati Edelweiss. Tubuh Edelweiss sudah menggigil. Dia ketakutan setengah mati saat mereka sampai di gerbang mansion Akram Granddawn. "Bos, kita sudah tiba," seru anak buah Akram, tetapi Akram sama sekali tidak mendengarnya dan keluar dari mobil. Langkah kakinya yang jenjang membuat Edelweiss mengikuti dari dalam mobil. Akram melangkah mendekati pintu tempat Edelweiss duduk. Akram membuka pintu mobil dengan kasar, lalu menarik tangan Edelweiss dengan sangat kuat. "Ah!" Edelweiss tersungkur dan terjatuh hingga lututnya berdarah karena terkena lantai yang keras. Namun, saat ia terjatuh, Akram sama sekali tidak bergeming. Dia tetap menarik tangan Edelweiss dan menyeretnya seolah Edelweiss adalah barang. "Tuan, kumohon dengarkan aku," seru Edelweiss, merasa terpontang-panting. Namun, suara hujan yang deras seolah membuat suaranya tak terdengar oleh Akram. Drap, drap, drap. Akram menyeret Edelweiss masuk ke dalam mansion. Faya, yang melihat itu semua, langsung bahagia sekali ketika menyaksikan keadaan Edelweiss yang menderita. Faya yakin sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada Edelweiss, dan dia telah menunggu hal ini segera datang. "Gadis itu sama sekali tidak mengenal suamiku. Selingkuh atau tidak selingkuh, jika seseorang yang ada di sisinya dekat dengan lelaki lain, maka di matanya itu adalah pengkhianatan. Dan siapapun yang mengkhianati suamiku, artinya dia akan mati. Gadis itu akan mati," bisik Faya, mengikuti langkah kaki Akram yang menyeret Edelweiss menuju kolam di dalam mansion. Edelweiss sama sekali tidak bisa membela dirinya. Lelaki mengerikan ini, yang bajunya sudah basah oleh air hujan, menyeretnya dengan sangat kuat. Kaki Edelweiss telah berdarah, dan pergelangan tangannya yang digenggam Akram dengan keras telah membiru. Sampai akhirnya mereka tiba di pinggir kolam dalam yang ada di mansion itu. Wajah Edelweiss menjadi sangat pucat, dan tiba-tiba segala rasa sakitnya mengelilingi kepalanya. Ketidakadilan, pelecehan, dan rasa sakit yang ia alami selama hidupnya muncul. Saat ia melihat air kolam dan cerminan dirinya terpantul, Edelweiss bisa melihat kehidupan yang sangat menyedihkan itu. Dia membeku sejenak, dan entah mengapa dia merindukan ayah dan ibunya seketika, seolah sadar bahwa dia tidak akan selamat lagi. "Kau yang hanya mainan ini, kenapa berani sekali mengkhianatiku? Apakah kau kira kau berbeda dari mainanku yang lain? Kau hanyalah sebuah bidak catur dalam permainanku. Aku bisa menggantimu dengan mudah. Sekarang nikmatilah kematianmu yang menyedihkan," bisik Akram, menyeret Edelweiss dan mendorongnya hingga terjatuh ke dalam kolam. Namun, anehnya, Akram dibuat bingung di saat seperti itu. Edelweiss tak lagi memohon, tetapi seolah pasrah dan tidak lagi menahan tangannya.
Suara air kolam terdengar saat Edelweiss terjatuh ke dalam kolam yang cukup dalam. Edelweiss tak mencoba berenang ke atas, dia membiarkan tubuhnya tenggelam. Seolah gadis itu secara tidak sadar juga telah menginginkan kematiannya sendiri. Ah, benar, di sini lebih tenang. Walau dingin, tapi lebih tenang. Aku ingin berada di sini selamanya. Aku tidak ingin bangun dan melihat diriku diinjak-injak. Kepahitanku cukup sudah. Ayah dan ibuku pasti mengerti. Benak Edelweiss memejamkan matanya. Dia tidak sabar menanti segalanya berakhir. Dia mungkin sebenarnya senang Akram mendorongnya, sehingga dia tidak perlu membunuh dirinya sendiri.